Pernahkah kamu terbangun tengah malam, lalu pikiranmu langsung berputar? Kenapa tadi aku bilang begitu? Apa dia tersinggung? Apa besok semuanya jadi canggung? Apa aku sebenarnya orang yang salah? Dan dalam hitungan menit, satu pertanyaan kecil itu membengkak menjadi ratusan skenario. Sampai akhirnya, kamu tidak tidur lagi. Kita semua pernah ada di situ. Selamat datang di Konsentrasi, tempat kita belajar memahami diri dan berpikir lebih dalam. Di zaman sekarang, overthinking bukan lagi sekadar kebiasaan buruk. Ia seperti bayangan yang ikut kemana-mana. Kita scroll media sosial sebentar, lalu tiba-tiba meng-highlight reel orang lain. Kita kirim pesan, lalu menunggu balasan sambil membayangkan segala kemungkinan arti diamnya. Kita membuat keputusan kecil, tapi otak kita langsung memutar ulang. Apa ini pilihan yang tepat? Apa nanti menyesal? Fenomena ini semakin parah karena dunia digital memberi kita terlalu banyak bahan bakar. Notifikasi, story, komentar, like, semua itu membuat pikiran kita jarang benar-benar diam. Dan yang paling menyedihkan, semakin kita berusaha berhenti memikirkan sesuatu, semakin kuat pikiran itu kembali. Mari kita kupas pelan-pelan. Dari sisi psikologi, overthinking sering disebut rumination, pola berpikir berulang yang fokus pada masalah, bukan solusi. Otak kita, terutama bagian prefrontal cortex, dirancang untuk memecahkan masalah. Tapi di era informasi berlimpah, otak itu kelebihan beban. Ia terus mencari pola, memprediksi bahaya, meskipun bahaya itu hanya ada di kepala kita. Ada bias kognitif yang memperkuat ini, catastrophizing. Kita membayangkan skenario terburuk, seolah itu pasti terjadi. Lalu ada confirmation bias. Sekali kita yakin, aku pasti gagal. Kita hanya memperhatikan bukti yang mendukung keyakinan itu dan mengabaikan yang lain. Sekarang, mari kita lihat dari filsafat. Stoicisme yang dikembangkan oleh orang-orang seperti Epictetus dan Marcus Aurelius punya konsep sederhana tapi sangat tajam. Dichotomy of control. Ada hal yang bisa kita kendalikan, pikiran kita, sikap kita, pilihan kita. Dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Opini orang lain, hasil akhir, masa lalu yang sudah terjadi. Overthinking biasanya terjadi justru ketika kita mencoba mengendalikan yang kedua itu. Kita menghabiskan energi besar untuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kuasa kita. Bayangkan, sebuah sungai. Kamu berdiri di tepi, melihat arus air mengalir. Jika kamu terus memikirkan kenapa airnya begini, kenapa tidak begitu, kamu tetap basah oleh cipratan, tapi tidak pernah benar-benar masuk ke dalam arus itu. Overthinking adalah berdiri di tepi sungai sambil menganalisis air, alih-alih menyeberang atau sekadar menikmati alirannya. Dan bagian yang sering tidak disadari banyak orang. Justru overthinking bukan tanda kamu peduli terlalu dalam. Ia seringkali adalah cara otak menghindari rasa tidak nyaman sesaat. Daripada cemas, malu, atau ketidakpastian secara langsung, kita memilih menganalisis supaya terasa produktif. Padahal, itu hanya menunda perasaan itu, bukan menghilangkannya. Ini kebenaran yang mungkin terasa mind-blowing, tapi masuk akal sekali kamu renungkan. Overthinking tidak membuatmu untuk hidup di saat ini. Karena setiap kali kamu overthink, sebenarnya tidak berada di masa kini. Kamu berada di masa lalu yang sudah tidak bisa diubah, atau masa depan yang belum tentu terjadi. Dan ironisnya, semakin kamu memikirkan apa yang salah, semakin kamu kehilangan kesempatan untuk memperbaiki apa yang benar-benar ada di depanmu sekarang. Marcus Aurelius pernah menulis, kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan atas kejadian luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Overthinking adalah saat kita menyerahkan kekuatan itu kepada hal-hal di luar kendali kita. Dan saat itulah kita benar-benar kehilangan diri sendiri. Ada beberapa jebakan klasik yang membuat kita semakin terperangkap dalam lingkaran ini.
Pertama, jebakan perfeksionisme terselubung. Kita berpikir, kalau aku memikirkan semua kemungkinan, aku tidak akan salah. Padahal, tidak ada keputusan yang sempurna. Semakin lama kita menunda karena overthinking, semakin besar penyesalan yang sebenarnya muncul. Kedua, jebakan mencari kepastian mutlak. Kita ingin 100% yakin sebelum bertindak. Tapi hidup tidak pernah memberi kepastian mutlak. Overthinking adalah usaha sia-sia mencari kepastian di tempat yang tidak pernah ada. Ketiga, jebakan social comparison yang diperkuat media sosial. Kita melihat orang lain tampak bahagia, sukses, tenang, lalu kita bertanya, kenapa aku tidak begitu? Padahal yang kita lihat hanyalah potongan, bukan keseluruhan. Ini memicu rumination tentang kekurangan diri sendiri. Keempat, jebakan harus tahu alasannya. Setiap emosi atau kejadian buruk, kita merasa wajib mencari tahu kenapa ini terjadi padaku. Padahal, tidak semua hal butuh penjelasan panjang. Kadang, cukup diterima, lalu dilepaskan. Lalu, bagaimana kita keluar dari lingkaran ini? Bukan dengan berusaha berhenti berpikir, karena itu malah membuatnya lebih kuat, tapi dengan mengalihkan fokus secara sadar. Pertama, praktikkan dikotomi of control setiap hari. Setiap kali pikiran mulai berputar, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini bisa aku kendalikan? Jika ya, ambil tindakan kecil sekarang. Jika tidak, lepaskan dengan kalimat sederhana, ini bukan urusanku sekarang. Ulangi sampai terasa lebih ringan. Kedua, ciptakan ruang hening, minimal 10 menit sehari tanpa ponsel, tanpa musik, tanpa apapun. Duduk saja, perhatikan napas, perhatikan pikiran yang datang tanpa menghakimi. Ini bukan meditasi mewah, ini latihan mengembalikan kendali atas perhatianmu. Ketiga, ketika overthinking muncul, alih-alih melawan, catat dalam 3 kalimat. Apa yang sedang aku pikirkan? Apa fakta yang benar-benar aku tahu sekarang? Apa satu langkah kecil yang bisa aku lakukan hari ini? Ini memotong rumination dengan mengembalikan kita ke realitas yang bisa disentuh. Keempat, ingatkan diri. Pikiran bukan fakta. Emosi bukan bukti. Prediksi bukan ramalan. Kita sering memperlakukan pikiran seperti pengadilan tertinggi, padahal ia hanyalah suara batin yang bisa kita dengar tanpa harus kita patuhi. Kita tidak perlu menjadi orang yang tidak pernah berpikir. Kita hanya perlu belajar membedakan mana pikiran yang membantu dan mana yang hanya menyiksa diri sendiri. Hidup yang lebih dalam bukan tentang punya jawaban untuk segalanya. Ia tentang punya keberanian untuk berada di sini, sekarang, meskipun tidak semuanya jelas. Karena disitulah kita benar-benar bertemu dengan diri kita sendiri. Bukan di dalam putaran pikiran yang tak pernah selesai, tapi di keheningan di antara 2 napas. Ini konten serasi, tempat kamu belajar berpikir lebih dalam, bukan sekadar lebih keras.